Guys, jadi ini spray dan bed cover yang udah saya beli kemarin di Edsaware. Ini bahannya enak banget guys. Terus saya lagi seneng kayak dekorasi untuk tempat tidur tuh yang agak princess gitu ya guys. Nah ini saya udah beli lama banget, zamannya ada Pasaraya atau Blok M. Di Pasaraya itu saya belinya, dan ini waktu itu mahal banget ya guys, soalnya ini bordirannya tuh kayak gini, dan dia stoknya cuma satu-satu dulu banget zamannya saya masih kerja. Nah ini saya baru beli di Toy City kemarin, teman saya tidur. Nah ini bednya saya beli di Informa, kemudian bed cover dan spraynya saya beli di Edsaware. Sekarang sudah dipasang. Oh iya, ini saya beli di Shopee ya, untuk cover dari alas kepala tempat tidur. Ini warnanya macam-macam, ada coklat, hitam, pink, terus putih nih ya, putih. Pokoknya banyak guys, macam-macam. Di sampingnya ini ada kayak laci-laci. Ini beli di IKEA. Ini boneka saya juga beli di Toy City, tapi itu udah agak lama. Yang di sebelah sana ada tempat make up. Nanti kita akan bikin videonya. Karena sementara saya ingin nunjukin ini adalah spray dan bed cover saya yang baru. Oke guys, see you. Halo guys, welcome back to my channel. Dan video kali ini saya mau kasih surprise karena di rumah saya ada penghuni baru dan dia lucu sekali. Bisa lihat nanti saya akan tunjukkan penghuni baru itu. Namanya Sunuk. Nih guys, ini dia penghuni baru. Teng. Aduh, guys. Dia lucu banget guys tuh. Ya, hidungnya tuh selalu mengendus-endus ke sana kemari karena dia kayaknya lapar nih, baru bangun tidur mau makan. Udah gitu durinya tuh kalau dia terkejut, kalau dia agak-agak stres itu tajam banget guys. Nah, dia tuh nggak mau diem tuh, jalan dulu. Jadi panik lihat kamera. Aduh, kamu harusnya fotogenik dong. Namanya Sunyuk. Namanya Sunyuk. Aduh, dia nggak mau kelihatan, nggak mau lihat kamera guys. Iya bener, nggak mau lihat kamera dia. Oke, dia panik. Oke, kita lanjut lagi videonya. Tadi memperkenalkan penghuni baru. Namanya Sunuk. Dan dia satu-satunya landak yang paling kecil pada saat saya beli di pameran di jembatan dari PIM 2 ke PIM 1 gitu. Jadi yang kemarin, yang sebelumnya nih ada saya kasih video, itu video yang saya lihat pameran-pameran landak itu semuanya gede-gede dan lumayan ya harganya, dari 5 juta. Yang paling murah itu yang kecil yang saya beli, harganya cuma 400.000. Jadi saya beli satu set dengan kandangnya dan makanannya itu jadi 650.000. Karena anak saya pengen banget piara landak. Padahal kita semua tuh belum ada pengalaman lah untuk piara landak. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Karena kalau namanya baru piara pertama kali tuh agak-agak bingung juga kalau dia sakit. Oke, sekarang kita lanjut ke unboxing karena tadi saya sempet lihat-lihat koleksi dari The Vintage Store, dan saya memang 2 hari yang lalu saya cek koleksinya dan ada satu barang yang sebetulnya saya sudah punya sih, cuman yang punya saya itu barangnya kurang komplit dan kondisinya juga karena kondisi second atau pre-love, jadi kondisinya agak used ya, jadi
jadi saya jual aja. Dan kemudian ketika saya lihat di IG-nya Vintage Store ini, toko butik langganan saya, dia juga mengeluarkan tas ini, tapi kondisinya lebih baik. Dan saya suka sekali belanja di The Vintage Store karena pre-love-nya itu memang beraneka ragam dengan brand-brand Eropa rata-rata, tapi ada juga brand US yang lagi in ya, lagi ngetrend gitu. Dan saya pilih tas ini sudah di packing sama mbaknya ya, karena tadi itu juga sempat hujan gerimis-gerimis, jadi packingnya rapi banget karena takut kehujanan tasnya. Nanti saya akan tunjukkan saya beli apa di toko itu, karena saya lebih suka beli barang tuh yang pre-love tapi kondisinya masih bagus. Karena kalau saya beli baru yang branded Eropa ini lumayan mahal ya, maksudnya selisih dari pembelian baru dengan pembelian yang second itu lumayan gede juga gitu, jadi spend money-nya lumayan besar. Dan The Vintage Store ini adalah toko langganan di mana saya bisa milih-milih brand-brand atau barang-barang yang cakep-cakep banget deh, pokoknya deh dia brand Eropanya. Tadi juga saya sempat lihat Christian Dior yang model kayak tas pesta, persis kayak model Chanel yang ada rantainya, itu saya naksir juga, cuman harganya masih tinggi. Terus ada juga Balenciaga yang modelnya Edge City, itu juga kayaknya di atas 10 jutaan ya kalau secondnya, kita 15 atau 16 gitu, tapi saya belum sempat ngecek itu harganya berapa. Jadi saya jatuhkan ke pilihan tas ini yang sudah lama, yang 2 hari yang lalu sih, bukan sudah lama, 2 hari yang lalu saya sudah incar. Jadi saya pindah ke lain hati dulu, saya mau ambil yang ini dulu karena ini sesuai budget dari tas yang kemarin sempat saya jual. Jadi kalau saya menjual satu tas brand itu saya akan belikan lagi guys, soalnya supaya nilai investnya juga gak kemana-mana gitu. Kalau hanya ditabung biasanya habis begitu aja dan saya nggak dapat barang. Jadi saya harus belikan barang ini supaya the nextnya saya bisa beli barang dan ini bisa dijual lagi kalau saya udah bosen biasanya ya. Kita lihat, saya buka dulu plastiknya. Ini ada dikasih paper bagnya dari butiknya. Baik, karena tadi agak gerimis jadi diplastikin lagi. Terus ini dalamnya ada plastik merah dan ini adalah tasnya. Saya buka aja langsung karena dia dipakai dust bag, nanti ada dust bagnya guys. Kadang-kadang si second itu kelengkapannya tidak begitu lengkap ya, maksudnya dia punya dust bag, kadang ada kadang enggak. Kebetulan ini ada dust bagnya. Oke guys, tuh bisa dilihat ini mereknya apa ya. Saya lagi tergila-gila dengan merek ini karena saya dulu pernah punya yang model Speedy, cuman dia berat banget dan modelnya vintage banget, jadi plain warna hitam begitu aja. Akhirnya saya jual, terus saya beli lagi modelnya kayak Prada gitu. Nanti saya akan tunjukkan koleksi tas pre-love saya yang brand Europe ya, tapi sudah nggak banyak, hanya beberapa aja karena sebagian sudah saya jual. Oke, nah ini adalah dust bagnya. Oke, nanti kalian bisa tahu sendiri kayak apa. Saya lebih suka model tote atau shoulder bag karena itu lebih meringankan saya. Kak, pintunya tutup. Dan ini adalah tasnya. Tada, warnanya krem.
dan ini kondisinya masih bagus banget guys ya. Terus hardwarenya warnanya silver seperti ini. Di sini sudah ada brandnya ya, ada tulisan touchnya sini juga ya. Semua hardwarenya masih kinclong, masih bagus karena dia silver. Karena silver itu menurut saya dia lebih awet dan apa ya namanya, tidak gampang pudar atau berkarat. Kalau yang gold itu kadang lebih cepat pudar gitu. Oke, kita review dulu ya guys. Tuh depannya dia ada logo dan ini warnanya warna krem putih. Jadi sebetulnya ini kalau orangnya jorok mungkin makainya dia banyak sekali pasti kotorannya, tapi ini sangat mulus ya. Saya senang sekali dapat yang model kayak gini guys, karena saya memang lagi cari beberapa bulan tuh saya cari model yang warna krem kayak gini, yang seluruhnya warna krem, dan itu sulit banget saya saya beli. Dan kemarin yang Stradivarius juga warna krem, cuman dia modelnya beda ya, dia pakai rantai. Kalau ini semua full kulit ya, dan modelnya lebih ke shoulder bag, tapi dia ada tali panjangnya guys, lebih ke hobo ya, hobo shoulder bag. Dia ada tali panjang dan ada dust bagnya, jadi kelengkapannya udah lumayan ya, udah 90% lah ya. Cuman dia tidak ada cardnya atau bon pembeliannya atau dust bagnya atau paper bag atau box biasanya ya. Lihat ya, ini mulus banget, cantik banget guys. Ini yang semulus ini jarang banget bisa dapat di butik second. Kadang-kadang kalau lagi beruntung ya dapat yang bagus seperti ini. Oke, dalamnya karena ini masih ada kayak bungkus ya, saya keluarin dulu. Ini kayak gini nih, kayak dia tidak fresh. Oke, ini juga sama orangnya mungkin asik banget, sering dicuci apa gimana, saya nggak tahu ya. Ini cakep banget. Terus dia ada tali panjang, nih dia ada tali panjang. Modelnya tuh hampir sama dengan kayak Marc Jacob ya, Marc Jacob yang hobo Hitler hobo itu persis banget dia modelnya. Nah ini tali panjangnya, dan tali panjang ini juga masih bagus guys. Tuh, ini bahan kanvas gitu ya, tapi yang lembut dan tebal, bukan yang kasar ya say. Terus ini leather ya, dan ini semua sudah stud touch ya, leather. Terus di sini ada jahitannya, juga jahitannya juga ada rapi ya. Terus dia punya handle-nya tuh warnanya silver kayak gini, dan ini masih kinclong banget. Puas banget saya dapat yang bagus kondisinya. Oke, ini juga masih bagus ya. Dan ini bisa dicantolin di sini ya. Tuh, bisa dicantolin di sini. Ini beda banget dia punya leathernya ya. Kalau yang punya saya tuh modelnya kayak laminating gitu, dan kondisinya udah sekitar 80%-an ya, lebih bagus ini. Ini kondisinya hampir 95% lah ya. Dia cuman kurang kelengkapannya tuh kayak gini. Dia jadi ada tali panjang, terus tali panjangnya pun bisa di adjust ya, di adjustable atau di bisa di setel panjang pendeknya. Ini pun bisa di lepas. Oke, jadi cantik banget ini, dan saya puas banget ya. Dan ini udah pasti banyak bisa diisi barangnya tuh banyak ya. Dalamnya tadi belum saya review ya. Ini dalamnya kayak gini. Oke, tuh ya. Jadi dia ada kantong gede. Ini main kompartemennya ya. Terus di sini kalau kalau yang otentik dia ada tulisannya di sini. Di sini juga ada made in Italy ya. Di sini made in Italy. Genuine leather.
terus sebelahnya made in Italy, dan dia ada kayak model apa ini tulisannya di sini, kayak ada gambarnya gitu loh, kayak ada ini model apa namanya, huruf T, terus dia ada gambar singanya gitu. Nah di bagian dalam resleting ya, di bagian dalam kantong kecilnya dia ada nomor serinya di sini. Oke, dia tertulis OD23, walaupun saya nggak tahu artinya apa, tapi itu tanggal pembuatan biasanya guys. Oke, sekarang saya mau modeling shot dulu karena ini pasti saya pakai langsung. Ini sudah pengen banget saya, dan saya nunggu cukup sabar ya. Jadi bisa begini ya, cantik banget. Terus tali panjangnya bisa dipakai seperti ini tuh ya, ini bisa digini, bisa juga diselempang kalau dipanjangin nih, saya akan panjangin. Tapi kalau hobok ini nggak begitu bagus ya kalau diselempang, kecuali dia terpaksa misalnya harus naik kendaraan umum atau traveling ya, baru enak diginiin. Karena di modelnya gede gini guys, jadi dia lebih bagus kalau kita pakai untuk dijadikan shoulder bag kayak gini. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan ada tas preloved saya lagi, beberapa yang masih ada ya. Nih satu lagi Gucci, cuman Gucci-nya lagi di sebelah sana. Nah ini Coach ya, ini juga Coach kesayangan saya. Ini preloved ya, saya beli preloved. Tuh, ini juga cantik banget. Ini nggak akan saya jual juga karena pertama saya nggak ada tas kecil ya, dan lagi-lagi saya lebih memilih tas shoulder. Dan ini ada tali panjangnya dan ada dust bag ya. Tuh dalamnya kayak gini, dia ada tali panjangnya. Tapi tali panjang ini panjang banget. Jadi saya nggak terlalu suka pakai tali selempangnya ya, saya lebih seneng pakai tali pendeknya untuk jadikan shoulder, dan ini bisa dijadikan handbag kayak gini. Pokoknya bener-bener multifungsi. Yang ketiga adalah Prada. Nah, kalau Prada saya lebih suka modelnya yang kayak gini ya, Prada model kayak tas tangan. Ini kalau dijadikan shoulder saya bisa, cuman terlalu mepet. Saya pakai tali panjang. Ini ada tali panjangnya, tapi ini tali panjang pengganti karena dari sananya tidak dapat tali panjang. Ini juga saya beli di vintage store ya. Mungkin ada beberapa videonya. Karena waktu pertama awal-awal saya ke sana belum ada Prada yang nilon warna apa ya ini namanya, ungu tua. Tapi waktu saya balik lagi ke sana seminggu kemudian, itu baru ada ini tasnya. Ini tasnya kondisinya juga masih bagus ya, masih bagus, masih bersih. Ini walaupun belum di spa, nanti mau saya spa karena takutnya bagian bawahnya ya, terutama ya ini bagian bawahnya ini kan suka kena kotoran, jadi harus saya spa. Biar wangi juga kalau di spa. Saya suka sekali tas itu di spa atau dicuci ya guys. Ini saya taruhin ini jadi agak embun dikit. Nah ini kalau karena pakai tali pengganti ya guys. Ini bisa digini ya, bisa dijadikan shoulder bag juga kalau pakai tali pengganti atau crossbody tinggal ditarik aja ini.
model pendek kayak gini ya, crossbody tuh sekarang malah anak-anak muda tuh makainya pendek kayak gini tuh. Kayak gini pendek dia ya. Banyakan orang sekarang crossbody kalau nggak mini ya, maksudnya agak gede gini, itu dia modelnya di selempangnya agak kecil ya, agak pendek gitu. Jadi tepat di bagian dada atau bawah dada segini. Ya, ini dia punya hardware-nya juga masih bagus banget. Oke, terus yang terakhir, jadi saya cuma punya 4 koleksi. Satu Gucci, tapi Gucci itu mau saya sale juga, mau saya jual juga karena warnanya pun sama dengan Tots ya. Tapi nanti saya ambilkan. Nih, saya punya LV tinggal ini. LV Galleria, ini tahun 2013 kalau nggak salah. Lupa saya, antara 13 atau 14. Ini juga enak banget ini dipakainya ya. Saya punya LV dulu dari mulai Louis Vuitton Alma yang monogram, terus awal ya saya beli branded bag yang Eropa punya. Itu Louis Vuitton Alma, terus yang kedua Speedy itu lebih dari 2 kali saya beli. Ada yang mono, ada yang damier, tapi kalau yang azur nggak pernah karena saya tahu itu susah banget kalau kotor. Jadi saya lebih suka damier atau mono. Terus saya pernah punya Neverfull, ya kan? Ada di video ini deh kayaknya. Saya udah pernah bikin videonya. Ada Neverfull, ada yang klasik Speedy. Terus saya punya Brea yang putih juga, itu punya ibu saya, cuman saya suka pakai juga. Terus apa lagi ya? Yang kecil, yang Brompton juga kayaknya udah pernah ada di video. Itu yang model kayak tas cowok sling ya, Brompton tapi monogram. Kalau yang lain-lain tuh klasik punya semua. Terus yang Speedy Bondelier damier yang ukuran 30 terakhir saya masih simpan videonya di YouTube ini ya. Jadi kalian kalau mau lihat tas LV yang saya punya kemudian saya jual dan saya beli lagi dengan model yang lain gitu, itu memang koleksi saya pribadi. Karena saya kalau udah lama nggak pakai atau kalau kelamaan di dalam lemari, itu lebih baik saya jual, karena daripada nanti nggak dipakai ditaruh aja sampai rusak, lebih baik dijual. Terus nanti uangnya saya simpen dan saya belikan lagi tas LV dengan model yang lain yang lagi saya butuhkan. Nah sekarang karena saya lebih suka tas LV yang model shoulder bag kayak gini ya, dia nggak ada tali panjang ya, model Galleria nih ya. Terus ini juga saya dapatnya dari yang LV Brea ya, yang putih. Udah gitu dia nggak macem-macem, dalamnya itu hanya punya satu kantong ya, satu kantong. Kantongnya bisa yang di depan, bisa yang di belakang pun dia ada fungsinya kayak gini. Dan kancingnya juga simple banget ya, dia cuman magnet begini. Dulu saya pernah punya yang model kayak gini, tapi dia modelnya kayaknya belum autentik ya. Saya pernah punya yang belum autentik model Galleria itu. Saya pikir bahwa Galleria ini ribet banget gitu makainya, karena dia kan kulit asli, dan kulit asli itu biasanya kalau kita pakai kaos atau baju itu suka gelincir gitu ya. Karena saya punya yang dulu Delightful. Nah Delightful juga kayaknya ada videonya, modelnya sama sih kayak gini, kayak hobo, cuman bedanya Delightful tuh nggak ada gininya, nggak ada plate besinya di depan, jadi dia hanya plain aja begini. Modelnya hobo juga. Nah Delightful yang PM saya punya, MM yang saya punya, saya pernah beli itu Delightful yang MM. Itu tali handle-nya gede, sama-sama gede, cuman tali handle-nya tuh licin banget guys, licin banget. Jadi kalau agak berat dikit saya harus pegangin begini, kalau enggak dia gelincir lagi gitu. Jadi akhirnya saya jual karena nggak sering dipakai ya, karena gelincir itu. Terus saya belikan ini, setelah dijual saya belikan ini. Saya dapat dari, kalau ini bukan dari vintage tapi dapat dari teman yang jualan di Facebook juga.
ini, dan ternyata ini lebih enak makanya guys. Dia tidak licin kulitnya karena mungkin dia sudah sudah use gitu ya kulitnya, jadi dia lebih lentur pertama, terus dia tidak licin ya, jadi punya kayak kerut-kerut gitu ya. Sebetulnya kalau kulit asli LV, kalau yang udah lama dipakai, dia agak berkerut-kerut dan agak berserat-serat, jadi dia tidak licin. Bahkan ini kaos licin banget ya, saya pakai begini dia nggak gelincir gitu. Nah ini kayaknya akan saya pertahankan lumayan lama ya karena ini muat banyak. Pertama udah gitu dia nggak berat, walaupun saya masukin barang kayak payung, terus kadang ada buku, saya masukin banyak di sini, dia nggak berat sama sekali ya. Walaupun bodinya dia berat, tapi di sininya tuh saya nggak sakit. Nah saya punya yang LV Speedy Damier yang Baudelaire yang punya tali panjang, itu juga sebetulnya enak dipakai, cuman karena Speedy-nya sendiri lumayan gede dan jatuh di badan saya tuh kayak besar banget gitu ya. Karena saya tuh susah banget yang dapetin yang 25. Walaupun saya punya 25 itu belum autentik, saya juga ada gitu ya. Tapi kalau yang autentik tuh dapat yang 25 tuh harganya udah lumayan mahal ya, bedanya dari 25 ke 30 tuh lumayan lah. Jadi akhirnya saya selalu beli yang 30. Walaupun 30 memang enak karena dipakainya kalau kita lagi traveling ya, atau ke rumah sakit, itu apa aja masuk di situ gitu. Cuman bagi saya itu agak tenggelam karena badan saya kan kecil. Udah gitu kadang-kadang kalau yang klasik kan hanya bisa ditenteng di tangan. Jadi lumayan pegel tangan saya kalau ke dokter, bawa buku, terus bawa kayak obat-obatan gitu di dalam tuh. Dan yang punya yang Baudelaire itu talinya sih nggak bikin sakit, cuman karena beban beratnya itu Speedy, jadi berasa juga gitu di sini berat, lama-lama pegel. Saya punya bahu, jadi yang saya pertahankan ya cuman ini Galleria. Ini kalau nggak salah antara 2013-2014 ya. Dia yang PM apa M? Kayaknya MM ya guys, lumayan gede soalnya dia medium gitu. Oke guys, sekarang saya mau switching out dari tas ini ya, yang gede ini, ke tas yang saya baru beli, yang Tots ini. Dia ukurannya sih nggak jauh beda ya, cuman dia agak meninggi. Kalau dia melebar ke samping ya, kalau ini dia agak meninggi, kalau ini melebar ke samping. Oke, coba kita masukin dulu satu-satu. Yang pertama adalah saya masukin dompet, itu yang pertama. Nah saya mau cerita juga nih soal dompet. Ini dompet Gucci saya ya, tuh ini Gucci vintage yang saya punya, dan ini jarang sekali saya pakai karena lumayan berat ini sebetulnya sebagai dompet, karena dia punya besinya, memang besinya yang tebal ya seperti ini. Tapi karena dia multifungsi, sekarang saya pakai. Dalamnya modelnya kayak gini ya, dia bagus, modelnya kayak dompet L saya dulu. Dia ada dua slot buat uang kertas, dan modelnya kayak bertingkat begini. Terus dia ada tempat foto. Nah ini slot untuk kartu ya, slot untuk kartu. Ini juga ada 3 slot untuk kartu. Di sini pun ada slot untuk kartu. Di sini juga ada slot untuk kartu. Cuman saya nggak akan isi di sini karena biasanya kalau udah penuh di sini dipakai kartu, itu nutupnya agak susah guys. Nih dia nutupnya agak susah kalau ada kartu, karena dia punya kulit aslinya juga sudah tebal banget gitu. Jadi ini uang kecil saya simpan sama bon. Di sini uang yang 50 ribuan. Biasanya saya simpannya begitu. Udah gitu tuh dia agak susah ya dikunci. Udah gitu dia belakangnya ada tempat kartu lagi. Ini multifungsi, jadi tempat kartu sama uang koin di sini ya.
bagusnya sih dia banyak tempat aja, banyak slot ya, tapi dia nggak bisa diisi banyak juga kalau bagian untuk slot kartunya di tengah nih. Oke, ini Gucci Authentic Vintage, modelnya kayak patent leather ya. Saya masukin di sini. Oke, kameranya agak kita bawain ya guys, biar kelihatan. Oke, yang pertama adalah dompet. Dompet saya akan coba masukin di resleting ya saya, karena ini lumayan terbuka ya tasnya, jadi saya masukin di sini. Biasanya sama handphone biasanya. Tuh, dia ada dompet kecil, dia udah agak ini ya, tapi masih muat sih kalau handphone. Tuh saya masukin di sini. Terus yang kedua adalah yang gede adalah ini. Oh ini. Yang kedua adalah ini dompet make up. Ini sebetulnya mau saya ganti dengan dompet make up yang lebih kecil ya. Ada dompet make up yang lebih baru, nanti saya ganti dulu. Oke, kita lanjut. Jadi baru masuk dompet dan ini sudah saya tutup resletingnya. Kemudian yang kedua adalah saya ganti pouchnya dari yang ini karena dia udah mulai kotor, jadi saya pakai yang ini. Ini pouch dari brown ya, tuh ya. Sekarang udah nggak ada stoknya, ini udah habis karena saya kemarin ke tokonya dan ini sudah tidak ada model lucu kayak gini. Ini baru ya, tuh cantik banget di toko brownnya. Saya masukin di tengahnya ya, kemudian saya bawa ini, ada feminine product, ada 4 ya, 5 feminine product yang model kayak gini. Ini saya taruh di tempat kecil tapi yang terbuka. Kemudian saya taruh sisir kecil ya, my small comb. Kemudian mini parfum from Zara, ini enak banget. Wangi banget, ini enak banget, wangi banget. Wanginya tuh agak-agak apa ya, agak-agak kayak cowok gitu. Ini harus dilap dulu karena ini ada kotoran, bukan kotoran ya, kemarin tuh sempet ini saya sempet kesiram air soalnya, jadi nanti saya lap dulu karena takutnya lebih baik kita simpan di makeup pouch aja karena takut kena noda ini tasnya. Jadi saya taruh di sini aja ya, pun kecil jadi muat. Kemudian saya ini bonnya banyak banget, ini ada tiramisu, saya beli tiramisu tadi. Terus obat-obatan nih ya, obat-obatan ini akan saya tambahin karena tadi sempet beli obat dari Century. Nih ada obat mah dari Century. Nah ini perlu dimasukin sini karena kalau ada yang sakit ya, entah itu anak saya atau saya ya, mahnya kambuh, itu saya sudah simpan di bagian sininya. Oke, saya selalu menyediakan satu pouch buat obat-obatan. Ini yang buat darurat emergency. Kemudian chargeran ya, karena handphonenya lagi dipakai buat bikin video, jadi ini chargerannya saya taruh di tempat kecil karena biar lebih murah, lebih mudah dicapai tuh ya.
Jadi yang tengahnya main compartmentnya saya hanya isi untuk tas makeup sama tas obat-obatan. Kalau yang ini saya isi feminine product sama chargeran sama sisir sama sisir. Oke, terus ini bond, banyak bond ya. Bond. Yang tadi belanja ke Indomaret. Terus, nah ini juga kudu dibawa. Ini adalah kayak shopping bag ya. Ini harus dibawa setiap hari sekarang karena ada beberapa toko yang sudah tidak menyediakan kantong plastik. Ini juga is a must thing. Hand sanitizer ini dari Antis. Dan ini juga kalau kita tangannya lengket atau gimana, kita cuci dengan ini pun dia bisa hilang. Terus karena berhubung tasnya besar, jadi saya bawa wipesnya tuh yang gede. Kalau yang kecil saya belum sempat beli, kemarin hanya sisa sedikit, jadi saya bawa yang besar aja, yang dari Kodomo. Jadi sebenarnya sih agak berat-beratin ya tasnya ya, cuman ya udahlah, nggak ada lagi, saya belum belanja dan tadi juga belanja lupa lagi. Kemudian ini walaupun nggak pernah dipakai, saya jarang banget pakai earphone karena dengerin musik itu biasanya hanya di mobil. Jadi kalau lagi sendiri saya lebih banyak main game, bukan dengerin musik. Saya masukin di kantong yang terbuka. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya, ada dua macam barang yang terakhir, yaitu power bank ya dari Ataru. Ini masih saya pakai sampai detik ini, dan dia kabelnya ada di pouch obat-obatan ya kalau nggak salah. Nih ya, ini sama tisu kering tapi yang pocket. Udah sih itu aja, nggak ada lagi. Seperti itu standar banget saya punya barang ya. Udah nggak ada lagi. Ininya pun sudah, tas LV nya pun sudah kosong, sisanya koyo-koyoan aja. Ini bon-bonnya segini banyaknya guys. Tuh, saya ada voucher 25.000 dari 31 Oktober ya. Udah habis nih vouchernya, 25.000 untuk Super Indo, lumayan nih, tapi sudah habis masanya. So jadi sekarang saya mau agak panjangin dulu talinya karena saya nggak mau yang terlalu pendek ya. Ini bisa di setting, bisa diatur panjang pendeknya. Saya juga suka Hush Puppy, saya juga suka Charles & Keith gitu. Jadi saya belanja tas nggak harus brand Eropa. Kalau saya suka modelnya dan saya belum pernah punya, biasanya saya beli aja. Kemarin pun Stradivarius kayak begitu guys. Saya lagi pengen tas rantai tapi modelnya kayak Chanel, saya Zara gitu ya. Kayak Zara tapi dia modelnya, tapi warnanya yang saya cari memang yang warna nude, bukan warna hitam lagi. Hitam tuh udah udah banyak yang make gitu. Nah ini saya taruh di bagian yang paling bawah, jadi biar ininya dia punya kerenggangannya antara tangan sama ketiak tuh nggak terlalu dekat atau nggak terlalu mepet gitu. Ini juga, jadi semua empat-empatnya mesti saya rubah supaya lebih enak aja makainya. Ini karena tebel banget kulitnya jadi agak susah ya. Ini tebel ya kulitnya, toksnya. Ini bagus deh, toksnya saya suka banget. Kalau yang biasa suka pakai shoulder bag itu kadang-kadang kalau pakai yang sling bag atau yang kecil itu suka pakai paling cuman sekali dua kali, habis itu taruh aja tasnya tuh ya. Jadi dia paling bawah. Ini juga mau saya rubah paling bawah. Oke.
yang saya punya tote-nya, yang saya jual itu tote yang warna pink. Dia modelnya bukan kulit ya kayak gini, tapi lebih ke apa ya, laminating gitu loh. Jadi ada kayak plastiknya gitu loh. Jadi kulit sebetulnya dalamnya, atau bahan ya, I don't know, kayak kulit laminating gitu, saya yang anti hujan gitu. Jadi bahannya lebih nggak leather, kalau ini leather ya. Udah satu lagi, dan warnanya juga warna pink muda. Jadi saya pikir pink muda udah ada, saya punya Michael Kors juga yang model metis itu juga kan kayaknya udah jarang banget saya pakai guys, cuman di video pun cuma sekali dua kali saya pakai karena dia modelnya kecil. Cuman waktu itu saya kepengen banget model metis, jadi saya beli yang merek dari MK. Cuman kalau sampai bulan depan saya belum pakai juga, itu kayaknya akan saya jual guys. Kali ada yang mau, nanti tinggal DM saya aja karena itu akan saya jual. Oke, ini udah paling bawah semua, jadi nanti saya makainya kayak gini. Ini sebetulnya kancingnya bukan magnet ya, kancingnya kancing yang mesti ditekan gini, kancing baju, karena dia mesti ditekan gini. Agak ini ya, agak ribet tuh, mesti ditekan. Oke, terus dia ini baru sih nih, jadi agak panjang ini ya modelnya. Oke banget ya. Aduh, maaf ya agak berantakan. Oh ya, tas yang terakhir ini adalah yang ini, Gucci canvas, modelnya Suki ya. Ini pun dia modelnya bisa begini. Kalau misalnya dia tuh ada kancing kayak gini ya, jadi kalau misalnya mau dikecilkan ini bisa. Nah, modelnya kalau dikancingkan ini bisa juga dibuka kayak gini, jadi lebih lebar ya. Cuman ini agak risiko kalau kita bawa barang berharga karena dia penutupnya hanya pakai magnet gitu. Di dalamnya ada sih resleting kayak gini ya, cuman dia nggak terlalu gede juga sih, jadi dompetnya benar-benar harus yang kecil. Nah ini di sini ada nomor serinya. Ini karena dia ada emboss dan tulisannya warnanya krem juga, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini sebetulnya Gucci saya yang pertama ini. Enggak ding, ada sebelumnya dulu pernah. Nih kayak gini, ini saya suka banget. Dia simple bag, dia juga nggak ada tali panjang modelnya. Cuman warnanya hampir sama ini. Tapi ini saya paling lama loh. Ini justru sekarang adalah tas yang paling lama bertahannya di saya. Yang kedua adalah tas ini. Ini yang paling lama, yang kedua. Ya, ini yang pertama, yang kedua. Terus ini yang ketiga ya, yang ini. Terus pada oke, terus terakhir adalah ini berbalik. Oke, jadi ini semua tas preloved saya yang saya beli di beberapa tempat ya, nggak di satu toko ya. Saya ada yang di Facebook, ada yang di tempat temen gitu ya. Oke, reviewnya sampai di sini dulu. Kalau kalian ada pertanyaan boleh, misalnya kalian bertanya gimana sih caranya supaya bisa beli tas preloved dan kondisi seperti apa, bukan persyaratan, artinya supaya dapat tas preloved yang bagus tuh harus bagaimana gitu ya. Atau misalnya kita bisa nitip jual juga ke teman kita yang jualan tas preloved, nanti persyaratannya yang penting dia harus autentik dan lengkap dengan nomor seri atau ada logo dan mereknya di dalam. Itu semua saya juga belajar ya, jadi belum 100% saya tahu. Kadang-kadang saya juga beli tas yang dibilang autentik ternyata bukan, dan itu satu pelajaran yang berharga banget buat saya. Jadi kayak model tote kayak gini saya sudah mulai mengerti. Gucci itu agak susah ya, karena berbagai macam Gucci itu semua nomor serinya juga kadang-kadang ada yang sudah mendekati tapi dia belum autentik.
Kalau Louis Vuitton juga sama, dia fake-nya itu banyak sekali, sehingga kita harus lebih hati-hati, terutama kita harus pegang materialnya atau bahan materialnya itu beda kalau kita pegang yang bukan otentik. Kalau di LV ya, terus kalau Coach kita gampang banget. Kalau Coach itu bahan yang kulitnya itu tentu akan membedakan, walaupun dia punya nomor seri atau made in-nya itu biasanya lebih cepat kita tahu dibandingin dua brand ini ya yang sudah membumi, yang sudah banyak banget orang pakai ya. Kalau Prada ini juga ini gampang kita tahu, karena Prada model kayak gini ini limited banget, nggak semua orang punya. Kalaupun ada, dia pasti ketahuan dia punya authentication. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.